Pada masa pandemi ini, di segala aktivitas kita sebagai seorang pelajar, dalam kegiatan belajar kali ini mau tidak mau harus menggunakan daring. Akan tetapi, ada pula permasalahan dalam pembelajaran daring kali ini. Yang pertama adalah masalah jaringan internet yang terkadang bisa hilang dengan sendirinya. Yang kedua yaitu penggunaan kuota yang melebihi kapasitas. Yang ketiga, kesulitan untuk berkonsentrasi karena kita belajar di rumah masing-masing. Biasanya timbul pikiran kemana-mana. Yang keempat, timbulnya rasa malas untuk mengikuti dan hadir dalam perkuliahan. Kendala seperti laptop atau gawai yang bermasalah ketika sedang ujian atau server error, waktu yang dibatasi, tidak ada kuota internet, dan keterbatasan media yang digunakan dan penyesuaian terhadap finansial setiap orang yang berbeda-beda untuk menghadapi situasi yang sekarang ini. Yang terakhir adalah banyaknya tugas yang menumpuk. Banyaknya tugas kuliah daring pada saat ini cukup sangat membebani mahasiswa karena tugas harus yang diselesaikan saat itu juga dan dikumpulkan secara online. Lalu, apakah kalian tahu apa saja dampak pandemi ini bagi mahasiswa saat kuliah online kali ini? Dampak tersebut ada yang positif maupun ada yang negatif pula. Yang pertama ialah dampak positif. Yang pertama yaitu bisa mendapatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri di rumah masing-masing. Yang kedua, kita bisa belajar di ruangan tertutup maupun yang terbuka tanpa adanya batasan waktu yang biasanya digunakan saat kuliah. Yang berikutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kurangnya memanfaatkan waktu belajar online dan lebih banyak menyalahgunakan hal tersebut seperti bermain game dan membuka media sosial. Lalu, bagaimana cara tips belajar di masa pandemi ini? Yang pertama, manajemen waktu yang baik. Jika sekolah atau kampus memberikan jadwal kelas online selama 1 semester, kita harus mengatur waktu belajar dengan cara yang teratur, serta mengerjakan tugas dengan fokus. Kita harus berusaha fokus selama sesi belajar online dan hindari seperti masalah yang mengganggu proses pembelajaran tersebut. Kita juga perlu mengatur komunikasi dengan teman sekelas serta pengajar untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Konsep e-learning sudah banyak diterima oleh masyarakat di dunia. Terbukti dengan adanya implementasi e-learning khususnya di lembaga pendidikan, sekolah, pelatihan atau training, dan universitas. Beberapa perguruan tinggi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran elektronik ini sebagai suplemen tambahan terhadap materi pembelajaran yang diberikan secara reguler di kelas. Namun, beberapa perguruan tinggi lainnya menyelenggarakan e-learning sebagai alternatif bagi mahasiswa yang karena satu dan yang lain ada yang berhalangan mengikuti perkuliahan secara tatap muka. Kecenderungan untuk mengembangkan e-learning sebagai salah satu alternatif pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan bidang teknologi,
komunikasi, dan informasi. Terdapat banyak alasan yang melandasi pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam dunia pendidikan, yaitu banyaknya sekolah yang memiliki komputer sendiri sehingga dimungkinkan untuk dikembangkan paket belajar personal interaktif yang materinya dikemas dalam suatu software. Yang kedua, negara Indonesia terdiri atas ribuan pulau dalam wilayah yang sangat luas, serta dihuni lebih dari 200 juta penduduk dengan distribusi secara tidak homogen. Kondisi ini memang disadari memiliki kendala ketika akan diterapkannya sistem pendidikan konvensional atau tatap muka. Maka teknologi informasi ini mungkin diterapkan untuk kondisi tersebut adalah melalui jaringan internet. Melalui pembelajaran ini, proses belajar dapat dijalankan secara online atau di-download. Untuk keperluan offline, mahasiswa dapat mengakses sistem kapan saja dan sesering mungkin. Tidak terbatas pada jam belajar dan tidak tergantung pada tempat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan proses instruksi atau pembelajaran yang melibatkan penggunaan peralatan elektronik dan menciptakan, membantu perkembangan, menyampaikan dan menilai, memudahkan suatu pembelajaran di mana mahasiswa sebagai pusatnya, serta dilakukan secara interaktif kapanpun dan dimanapun. Setidaknya dapat 3 fungsi pembelajaran elektronik bagi kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu sebagai suplemen yang sifatnya pilihan atau opsional, pelengkap, atau pengganti. Menurut Siaan tahun 2002, yakni yang pertama, suplemen dikatakan sebagai berfungsi apabila mahasiswa mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik tersebut atau tidak. Kedua yaitu komplement, dikatakan sebagai komplement atau pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik tersebut diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima mahasiswa di dalam kelas. Sebagai komplement berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement atau remedial bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Materi pembelajaran elektronik dikatakan sebagai enrichment apabila mahasiswa yang dapat cepat menguasai atau memahami materi pembelajaran yang disampaikan dosen secara tatap muka diberikan kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dikembangkan untuk mereka yang tujuannya agar semakin memantapkan tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi yang disajikan oleh dosen di dalam kelas. Dikatakan sebagai program remedial apabila kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disajikan oleh dosen secara tatap muka di kelas. Diberikan kesempatan untuk memanfaatkan materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dirancang untuk mereka sendiri. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran elektronik dosen merupakan faktor yang sangat menentukan dan keterampilannya untuk memotivasi mahasiswa menjadi hal yang krusial.
Karena itu, dosen haruslah bersifat transparan, menyampaikan informasi tentang semua aspek kegiatan pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat belajar secara baik untuk mencapai hasil belajar yang baik juga. Berikut informasi yang dimaksudkan di sini menyangkut hal-hal seperti alokasi waktu untuk mempelajari materi pembelajaran dan penyelesaian tugas-tugas. Yang kedua, keterampilan teknologis yang perlu dimiliki mahasiswa untuk memperlancar kegiatan pembelajarannya. Yang berkaitannya dengan hal tersebut yaitu behaviorisme. Aliran behaviorisme ini memusatkan pada studi perilaku yang dapat diamati dan diukur. Menurut Gott dan Brophy tahun 1990, teori ini memandang respon terhadap stimulus dapat diamati secara kuantitatif, yaitu dengan mengabaikan kemungkinan proses yang berpikir yang dapat terjadi di dalam pikiran. Sebagai tokoh perkembangan teori behaviorisme adalah Pavlov, Watson, Thorndike, dan Skinner. Yang pertama, Pavlov. Eksperimen terkenal yang melibatkan makanan seekor anjing dan bel. Sebelum dikondisikan, dering bel tidak menimbulkan respon. Anjing mengeluarkan air liur dengan menempatkan makanan di muka anjing. Selama dikondisikan bel berdering selama beberapa detik disertai makanan. Setelah dikondisikan, dering bel sendiri membuat air liur anjing keluar. Yang kedua, Edward Thorndike melakukan riset perilaku binatang sebelum tertarik pada psikologi manusia. Dia menerapkan metode ilmu eksak pada masalah pendidikan dengan menekankan perlakuan informasi yang secara kuantitatif dan akurat. Yang ketiga, Watson. J.B. Watson merupakan psikolog pertama Amerika yang menggunakan ide Pavlov. Dia terlibat dalam riset binatang, namun kemudian terlibat dalam studi perilaku manusia. Watson percaya bahwa manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional, cinta, dan marah. Semua perilaku lain dipertahankan dalam asosiasi SR melalui conditioning dalam pembangunan respon emosi stimulus tertentu. Dapat menjelaskan rasa takut, prasangka yang dikembangkan orang lain. Yang terakhir adalah Skinner. Seperti yang lainnya, Skinner percaya bahwa pola SR perilaku yang dikondisikan teorinya mengenai perubahan perilaku yang dapat diamati, mengabaikan kemungkinan proses yang terjadinya secara mental. Dia menunjukkan bagaimana prinsip operan conditioning bentuk pembelajaran di mana frekuensi perilaku dapat ditingkatkan melalui sarana penguatan atau reward, berfungsi pada pranata sosial seperti pemerintahan, hukum, agama, ekonomi, dan pendidikan. Gerakan tujuan behavioral menyertakan tujuan pembelajaran dalam perilaku akhir spesifik yang dapat dikualifikasi. Tujuan behavioral dapat diringkas dengan menggunakan perangkat mnemonik ABCD. Misalnya, setelah menyelesaikan unit pelajaran, siswa yang menjawab pertanyaan secara betul atau 90%-nya pertanyaan pada akhir ujian post-test. Misalnya A, audience yaitu siswa, B, behavior yaitu jawaban betul, C, conditioning yaitu setelah menyelesaikan unit pelajaran pada ujian akhir, dan D, tingkat yaitu 90% betul. Untuk mengembangkan tujuan behavioral ini, maka tugas pembelajaran harus dipilah-pilih untuk dianalisis menjadi tugas yang dapat diukur.
Keberhasilan dapat diukur dengan ujian yang dikembangkan untuk mengukur masing-masing tujuan. Misalnya, dengan mengikuti analisis taksonomi, perilaku pembelajaran dari Bloom dan Gagne, penguasaan pembelajaran yang semula dikembangkan Morrison di akhir 1930-an dirumuskan sebagai pretest pengajar menguji hasil, mengadaptasi prosedur mengajar dan mengujinya lagi dengan fokus pembelajaran aktual. Penguasaan belajar berasumsi bahwa semua dapat menguasai materi yang disajikan di dalam pelajaran tersebut. Penguasaan belajar lebih efektif untuk di tingkat pembelajaran rendah pada taksonomi Bloom dan tidak sesuai untuk tingkat pembelajaran yang lebih tinggi.